Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Ramadan akan segera berlalu, kurang lebih beberapa hitungan hari lagi dan mengakhiri bulan mulia ini. Seperti biasa, kaum muslimin menyikapi akhir Ramadan ini dengan kegiatan yang berbeda-beda. Sebagian menjalankan iktikaf untuk mengais keberkahan yang tersisa di bulan ini, khususnya kemuliaan malam Lailatul Qadar. Sebagian lainnya mulai menyibukkan diri untuk menyambut lebaran yang tengah dinanti. Setiap muslim di ujung Ramadan mendapatkan dirinya pada dua dilema, yaitu merasa bersedih karena akan kehilangan momentum pahala dan keberkahan yang berlipat-lipat di bulan Ramadan. Namun pada saat yang bersamaan juga harus merasa bergembira dengan adanya datangnya Hari Raya Idul Fitri. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan di akhir bulan Ramadan ini sebagai seorang muslim agar bisa tetap optimal dalam menutup Ramadan sekaligus mempersiapkan kebahagiaan di hari raya nanti. Yang pertama yaitu berusaha tetap istiqomah dan sungguh-sungguh di dalam beribadah. Ada sebagian kaum muslimin yang meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni senantiasa meningkatkan ibadahnya di akhir Ramadan ini. Rasulullah juga menjalankan sunnah iktikaf, berdiam diri di masjid untuk beribadah 10 hari terakhir. Namun ada sebagian kaum muslimin di hari-hari ini meninggalkan taraweh dan tilawah untuk ikut berjubel di pusat perbelanjaan dan toko-toko pakaian. Ramadan belumlah usai, tetapi banyak yang mengakhiri Ramadan sebelum waktunya. Di akhir Ramadan ini hendaknya seorang muslim sejenak melakukan perenungan diri, bermuhasabah agar hati ini tidak merasa sombong dengan banyaknya ibadah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan ini, tapi justru terus mawas diri dan berharap agar puasa dan amal ibadah lainnya di bulan Ramadan ini benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita merenungi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar. Dan betapa banyak orang yang sholat malam tapi tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali hanya bergadang. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan di akhir Ramadan ini yaitu mengeluarkan zakat fitrah dengan ikhlas dan tepat waktu. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian diri dari orang yang berpuasa, dari kesia-siaan dan perbuatan keji, dan juga sebagai makanan bagi kaum miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang dikabulkan. Dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat Id, maka dia termasuk sedekah biasa. Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan di akhir Ramadan ini yaitu meningkatkan syiar Idul Fitri dan bukan sekedar menjaga tradisi. Hari Raya Idul Fitri adalah salah satu syiar dalam agama Islam. Karenanya sudah sepatutnya seorang muslim menyambutnya dengan kegembiraan dan mengagungkannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi wa innaha min taqwal qulub. Yang artinya, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Indonesia kaya akan tradisi menyambut Lebaran, dari mulai tradisi mudik, pakaian baru, hingga aneka hidangan di hari raya. Akan sangat menyibukkan tentunya di waktu itu menjelang hari raya. Tentu saja semua itu akan tetap berharga dari pandangan Islam jika kita meniatkan untuk meningkatkan syiar hari raya, bukan sekedar menjaga tradisi, apalagi sarana bermewah-mewahan dan unjuk diri. Sangatlah penting untuk meluruskan niat di saat-saat seperti ini. Akan sangat berbeda antara mereka yang mudik sekedar menjaga tradisi dengan mereka yang memahami dan menghayati silaturahmi sebagai salah satu amalan terbaik dalam agama Islam. Berbeda pula mereka yang membeli pakaian baru agar dipuji-puji dengan mereka yang meniatkan mengikuti anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memakai yang terbaik di hari Fitri, di hari raya Idul Fitri. Sesungguhnya setiap amal bergantung padanya. Akhirnya semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk mampu menutup Ramadan tahun ini dengan ihsan, serta menyambut dan mengisi Idul Fitri dengan kegembiraan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kegembiraan yang dijanjikan oleh Rasulullah. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika buka puasa, dan saat Idul Fitri. Semoga bermanfaat. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.